Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Sapta Mardika dari kelas Informatika B dengan NPM 41155050220019. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model proses pengembangan perangkat lunak. Apa itu proses pengembangan perangkat lunak? Proses pengembangan perangkat lunak atau disebut software development process adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Model proses memberikan langkah-langkah atau step yang diperlukan untuk melakukan rekayasa perangkat lunak. Seperti gambar tengah ini metode SDLC atau Software Development Cycle, yang dimana ada planning, analysis, design, implementation, testing, dan maintenance, yang nanti setiap bagian-bagian ini akan dijelaskan. Selanjutnya, kenapa dibutuhkan proses pengembangan perangkat lunak? Yang pertama, memenuhi kebutuhan user. Apa maksudnya? Proses pengembangan perangkat lunak memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan para pengguna. Terus, meningkatkan kualitas. Proses pengembangan perangkat lunak melibatkan pengguna metodologi praktik dan standar yang terdefinisi dengan baik. Lalu, meningkatkan keberlanjutan. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, pertimbangan juga diberikan untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat dimutakhirkan, diperbaiki, dan dikelola dengan baik dalam jangka panjang. Terus, manajemen resiko. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, resiko yang berkaitan dengan pengembangan, penerapan, dan penggunaan perangkat lunak dapat diidentifikasi dan dapat dikelola. Selanjutnya, mengurangi kesalahan dan juga kerugian. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, langkah-langkah pengujian dan validasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan sejak awal. Selanjutnya, proses pengembangan perangkat lunak prediktif dan adaptif. Apa itu proses pengembangan perangkat lunak prediktif? Proses pengembangan perangkat lunak prediktif juga dikenal sebagai pengembangan perangkat lunak berbasis analitik, melibatkan penggunaan data analisis untuk mengembangkan solusi perangkat lunak yang dapat memprediksi hasil atau perilaku di masa depan. Berikut langkah-langkahnya, yaitu dalam hal pertama pengumpulan dan pemahaman data, kedua pemrosesan dan persiapan data, ketiga analisis dan pemodelan, keempat validasi dan evaluasi, dan kelima pemantauan dan peningkatan. Selanjutnya, proses pengembangan perangkat lunak adaptif. Proses pengembangan perangkat lunak adaptif juga dikenal dengan pengembangan perangkat lunak adaptif, melibatkan pendekatan yang responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Proses ini fokus pada pengembangan perangkat lunak yang dapat beradaptasi dan berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi seiring waktu. Berikut langkah-langkah dalam pembuatannya. Yang pertama ada tahap analisis dan pemahaman kebutuhan. Selanjutnya, perancangan arsitektur adaptif, pengembangan iteratif, pengujian dan validasi, interaksi dengan pengguna. Terus, macam-macam proses model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall method. Metode waterfall yang berarti tahap pengembangan software dilakukan secara bertahap mulai dari awal hingga akhir. Maksud dari bertahap di sini adalah tahap software development tidak dapat dilakukan secara bersamaan, akan tetapi dilakukan mulai dari perencanaan terlebih dahulu, seperti requirement. Setelah selesai, baru masuk ke tahap selanjutnya, satu demi satu, dan seterusnya. Apabila mengalami kegagalan pada tahap di masing-masing tahap, pada salah satu tahap, maka akan diulang lagi ke tahap awal. Ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan metode ini. Berikut merupakan
Penjelasan tentang requirement, design, implementation, verifikasi, dan maintenance. Requirement. Pada tahap requirement ini berfungsi untuk merencanakan rancangan pembuatan software atau aplikasi, dimulai dari perencanaan alokasi sumber daya, biaya, estimasi waktu pengerjaan, kebutuhan tim, dan lain-lain. Yang kedua, pada tahap desain. Setelah melakukan perencanaan dengan baik, tahap berikutnya adalah proses desain aplikasi. Pada tahap ini, pengembangan akan merencanakan seluruh sistem dan merencanakan alur algoritma yang baik. Selanjutnya, tahap implementasi. Tahap ketiga, setelah berhasil melakukan desain awal dari pengembangan aplikasi, selanjutnya akan diserahkan pada tim developer. Di tim software developer sendiri akan dibagi menjadi dua tim besar, yaitu front end dan back end. Selanjutnya, verifikasi atau testing. Pada tahap keempat, setelah melakukan proses pembuatan program, maka akan masuk pada tahap verifikasi atau testing. Testing di sini lebih pada pengujian program yang dibuat untuk mencari berbagai kesalahan seperti bug, error, ataupun permasalahan lain yang dapat muncul pada software. Dan tahap terakhir yaitu maintenance. Apabila saat proses development muncul sebuah problematika baru, maka klien dapat memberikan feedback kepada tim developer, dan selanjutnya dapat dilakukan tahap maintenance atau perbaikan. Pada tahap ini, pihak pengembang dapat melakukan update versi atau penambahan fitur untuk mengatasi permasalahan dari klien tersebut. Selanjutnya, ada metode agile. Metode agile adalah sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antara tim, struktur, dan terorganisir. Metode agile sangat cocok untuk proyek jangka pendek dikarenakan metode ini akan sangat mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Dalam agile development, nilai terpenting terdapat pada tim yang bisa memutuskan suatu hal dengan cepat dan tepat. Agile memiliki 7 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, high value and working system. Yang kedua, iterative, incremental, evolutionary. Selanjutnya, cost control and value driven development. Terus high quality production, flexible and risk management, dan kolaborasi. Lalu self-organizing, self-managing. Dalam agile, keputusan yang diambil tidak hanya cepat dalam segi waktu, namun juga memiliki kualitas prediksi yang baik, sehingga keputusan tersebut dapat mengatasi permasalahan yang ada dapat menimbulkan masalah baru. Proses agile ini, development ini, mengacu pada konsep yang digagas oleh Agile Manifesto. Tujuan metode ini mengarahkan seorang tim developer untuk mempunyai komunikasi yang baik dengan tim, menciptakan software dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, ada metode Rapid Application Development. Agar lebih mudah dipahami, berikut adalah penjelasan tahap-tahap pengembangan perangkat lunak pada metode RAD. Pertama, ada analisis. Analisis pada perancangan kebutuhan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam suatu pengembangan sistem, di mana pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data yang diperoleh dari pengguna atau stakeholder pengguna yang bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir dan tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi yang diinginkan. Pada tahap ini, keterlibatan kedua belah pihak sangatlah penting dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk pengembangan suatu sistem. Yang kedua, prototype cycle atau desain sistematika. Di dalam tahap desain sistem ini, keaktifan pengguna yang terlibat sangatlah penting untuk mencapai tujuan, karena pada tahap ini dilakukan proses desain dan proses perbaikan desain secara berulang-ulang. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain, dalam ini ketidaksesuaian desain terhadap kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya,
Luaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi di dalam secara umum, struktur data, dan lain-lain. Jadi jika tidak sesuai desain di sini maka akan terus berulang sampai disetujui sama user, lalu masuk ke testing. Terus yang selanjutnya proses testing. Proses ini atau pengembangan dan pengumpulan feedback. Pada tahap ini desain sistem yang telah dibuat dan disepakati diubah ke dalam bentuk aplikasi versi beta sampai dengan versi final. Pada tahap ini juga programmer harus terus-menerus melakukan kegiatan pengembangan dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya sambil terus mempertimbangkan feedback dari pengguna atau klien. Jika proses berjalan lancar, maka dapat berlanjut ke tahapan berikutnya. Sedangkan jika aplikasi yang dikembangkan belum menjawab kebutuhan, programmer akan kembali ke tahap desain sistem. Kalau tidak sesuai kebutuhan. Lalu kalau sesuai kebutuhan maka akan lanjut ke tahap implementasi. Implementasi atau penyelesaian produk. Tahapan ini merupakan tahapan di mana programmer menerapkan desain dari suatu sistem yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya. Sebelum sistem diterapkan, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program untuk mendeteksi kesalahan yang ada pada sistem yang dikembangkan. Pada tahap ini, biasa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat dan mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut. Selanjutnya, ada proses model prototype. Dengan metode ini, pengembangan dan pelanggan bisa saling berinteraksi selama proses pengembangan software. Hal ini tentu sangat menguntungkan dan semakin memudahkan dalam pembuatan perangkat lunak. Metode prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik ataupun customer sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim developer atau pengembang. Prototype dalam bahasa Indonesia yaitu purwarupa. Prototype adalah rupa awal dari sistem menggambarkan rupa akhir dari sebuah sistem. Adapun tahap-tahapnya dalam metode prototype. Yang pertama, requirement gathering and analysis. Tahap awal. Tahap awal melakukan analisis kebutuhan. Tahapan model prototype dimulai dari analisis kebutuhan. Dalam tahap ini, kebutuhan sistem didefinisikan secara rinci. Dalam prosesnya, klien dan tim developer akan bertemu. Klien dan developer akan bertemu untuk mendiskusikan detail sistem seperti apa yang diinginkan oleh customer atau user. Tahap kedua, quick design atau desain cepat. Tahap kedua adalah pembuatan desain sederhana yang akan memberi gambaran singkat tentang sistem yang akan dibuat. Tentunya berdasarkan diskusi dari langkah pertama. Tahap ketiga, build prototype. Setelah desain cepat disetujui, selanjutnya adalah pembangunan prototype sebenarnya yang akan dijadikan rujukan tim programmer untuk pembuatan program atau aplikasi. Selanjutnya, user evaluasi atau customer evaluasi. Di tahap ini, sistem yang telah dibuat dalam bentuk prototype dipresentasikan pada klien atau customer untuk dievaluasi. Selanjutnya, klien akan memberi komentar dan saran terhadap apa yang dibuat. Nah, dalam refining prototype atau memperbaiki prototype, jika klien tidak mempunyai catatan revisi dari prototype yang dibuat, maka tim bisa berlanjut pada tahap selanjutnya. Tahap ini ke bawah, ya, ke iterative development. Namun, jika klien mempunyai catatan untuk perbaikan sistem, maka fase yang tadi akan berulang sampai klien setuju dengan sistem yang akan dikembangkan. Dan terakhir, implement product and maintenance atau implementasi dan pemeliharaan. Nah, pada fase terakhir ini, produk akan segera dibuat oleh para programmer berdasarkan prototipe akhir. Selanjutnya, sistem akan diuji dan diserahkan pada klien. Selanjutnya adalah fase pemeliharaan akan
agar sistem berjalan lancar tanpa kendala. Mungkin segitu penjelasan dari saya tentang model-model proses dalam pengembangan perangkat lunak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.